Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat belajar. Berjumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran kimia. Di video kali ini, saya akan membahas larutan elektrolit dan non-elektrolit bagian yang kedua, lanjutan dari materi yang kemarin. Materi yang kemarin kita sudah membahas tentang apa itu larutan elektrolit, non-elektrolit, kemudian larutan elektrolit lemah, kuat, dan juga bagaimana cara mengujinya dengan alat uji elektrolit. Nah, kemudian timbul pertanyaan, mengapa sebagian zat dapat terionisasi dan sebagian zat yang lainnya tidak? Mengapa bisa demikian? Itu kita hubungkan dengan ikatan. Hubungan sifat elektrolit dengan jenis ikatan kimia. Seperti yang sudah kita bahas di materi yang sebelumnya, bahwa suatu senyawa itu jika kita bedakan menurut jenis ikatannya, maka ada dua, yaitu senyawa yang berikatan ionik dan senyawa yang berikatan kovalen. Untuk senyawa ionik itu adalah senyawa yang terbentuk dari ikatan ion. Di sini penyusunnya itu antara unsur logam dengan non logam. Sedangkan senyawa kovalen terbentuk dari ikatan kovalen. Penyusunnya adalah unsur non logam dengan unsur non logam. Nah, di dalam senyawa ionik itu ada dua sifat. Ada yang bersifat elektrolit dan juga ada yang bersifat non elektrolit. Untuk senyawa ionik yang bersifat elektrolit itu adalah senyawa dalam bentuk larutan dan lelehan. Nah, sekarang apa bedanya larutan dan lelehan? Kalau larutan itu terdiri dari dua komponen, yaitu ada zat terlarut, ada zat pelarut. Contohnya misal gula dicampur dengan air, jadi gulanya itu zat terlarut, kemudian airnya adalah pelarut. Sedangkan lelehan itu hanya satu komponen saja. Misalnya gula yang kena panas kemudian meleleh, itu kan komponennya hanya gula saja, tidak ada campuran yang lain. Sedangkan larutan itu campuran antara gula dengan air misalnya. Itu bedanya larutan dan lelehan. Kemudian untuk senyawa ionik yang non elektrolit itu berupa padatan. Jadi kalau ada senyawa ionik bentuknya padat, maka dia tidak bisa menghantarkan listrik atau bersifat non elektrolit. Kemudian senyawa kovalen itu terbagi menjadi dua, ada senyawa polar dan senyawa non polar. Ini penjelasannya sudah dibahas di bab yang sebelumnya. Saya hanya akan mengingatkan saja bahwa polar itu adalah senyawa yang mempunyai kutub, berkutub. Kenapa kok bisa ada kutubnya? Itu karena adanya perbedaan keelektronegatifan. Sedangkan yang non polar itu yang tidak berkutub. Nah, bisa kalian lihat perbedaan dari bentuk molekul antara yang polar dengan yang non polar. Untuk yang polar itu yang berkutub. Manakah yang berkutub? Yaitu yang ini polar. Nah, ini yang polar, yang ada kutubnya. Ini terjadi karena adanya perbedaan keelektronegatifan. Jadi antara H dengan Cl itu terjadi perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar, sehingga di sini akan terjadi kutub. Sedangkan yang non polar berarti yang ini Cl dengan Cl. Karena di sini Cl dengan Cl adalah senyawa yang sejenis, senyawa sejenis yang berikatan, maka tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Itu perbedaan antara polar dan non polar. Nah, kemudian untuk yang polar sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu elektrolit dan non elektrolit. Untuk yang elektrolit itu adalah berupa larutan, sedangkan yang non elektrolit itu berupa lelehan dan padatan. Sedangkan untuk yang non polar itu semuanya bersifat non elektrolit. Bisa kita simpulkan dalam tabel seperti ini. Untuk
senyawa ionik. Ini kalau min berarti non elektrolit, kalau plus berarti yang elektrolit ya. Sehingga kalau senyawa ionik padatannya non elektrolit, lelehan dan larutannya elektrolit. Sedangkan kovalen polar padatan dan lelehan non elektrolit, larutannya elektrolit. Sedangkan kovalen non polar semuanya non elektrolit. Nah, demikian video pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.